Ya ini cuma rekap kumpulan video lama ya, buat ngurutin ceritanya gitulah. Jadi ya wes lah, buat kalian yang udah nonton, skip aja lah gak apa-apa. Hehe. Dahulu kala, di Kabupaten Perenland, hiduplah Leomor. Loh bang, bukannya solusinya si Leomor udah ya? Kan ini udah ada videonya. Ini yang revamp, beda ceritanya. Oke lanjut. Nah, dia ini tuh keturunan dari pengawal utama kerajaan Richburg. Yosikulah. Nah, karena itu, jadinya sejak kecil, si Leomor ini udah diutus buat jadi pengawal pribadinya si Atticus, anak dari pemimpin kerajaan Richburg. Wow, ya jadi babula sejak kecil. Dan mereka ini pun jadi sering buat ngabisin waktu bareng, latihan bareng, mapar, sebat. Wes, bahkan mereka ini udah kayak kakak adik gitulah. Anjay. Nah, terus, pas si Leomor ini umur 7 tahun, sesuai budaya kerajaan Richburg, si Leomor ini di-giveaway seekor kuda. Ya, kudanya ini tuh namanya itu si Barbiel. Dan si Barbiel ini pun jadi sosok terdekatnya si Leomor selain si Atticus. Sokin bang. Dan mereka ini pun tumbuh gede. Nah, suatu ketika, tiba-tiba kerajaan Richburg ini diserang sama pasukan iblis. Dan di depan pertempuran, pemimpin kerajaan Richburg ini mokat lawan sosok iblis misterius yang punya kekuatan sihir OP, nggak ada obat, langganan band cantik, aduhai. Ya, rumornya sosok iblisnya ini tuh si Alice. Nah, karena hal itu, si Atticus ini terpaksa buat ngegantiin bokapnya pemimpin kerajaan Richburg. Dan bareng sama si Leomor, mereka ini berhasil buat ngusir pasukan iblis dari kerajaan Richburg. Anjay. Nah, setelah kejadian itu, kepemimpinan kerajaan Richburg ini pun diwarisin ke si Atticus. Nah, terus si Atticus ini mutusin buat nyari circle, nyari kerjasama antar kerajaan gitulah, buat memperkuat kerajaan mereka. Si Atticus ini ngajak Caleb keluar ke kerajaan Hosgaius dengan ngelamar putri kerajaannya yang namanya itu Vexana. Ya, pemimpin kerajaan Gaius ini ya Gos. Terus pemimpin kerajaan Gaius ini ngabarin ke si Atticus kalau si Vexana ini bakal segera dikirim ke Richburg biar mereka ini segera nikah gitulah. Oke bang. Nah, cuman ya, beberapa hari sebelum si Vexana ini sampai di Richburg, si Atticus ini dapat info dari kota perbatasan kalau mereka ini diserang sama sosok iblis yang punya sihir OP, mirip kayak sihir yang ngebunuh bokapnya dulu. Mereka ini minta bantuan buat ngelawan pasukan iblis itu. Ya, ngedenger hal itu, si Atticus ini pun langsung ngumpulin pasukan dan juga si Leomor. Ada apa ini bang? Kota perbatasan diserang oleh iblis. Kita harus membantu mereka. Bang, aku bersumpah bakal setia sama lu bang, karena ini jalan ninjaku. Anjay. Aku percaya sama kamu bro. Terus si Atticus ini ngasih si Leomor ini Sword of Oath, sebuah pedang gitulah. Yang ngebikin si Leomor ini mikir, ini adalah awal mula aku bertarung bersama Bang Atticus. Ini adalah sebuah kehormatan bagiku. Aku akan berjuang sekuat tenaga bersama Bang Atticus. Lu stay di sini aja ya Mor. Ya nggak disangka, si Atticus ini gak ngajak si Leomor buat jadi bala bantuan. Kamu tuh gak diajak. Si Atticus ini malah nyuruh si Leomor ini buat stay di kerajaan aja, jadi hansip di sana. Ya alasannya, soalnya kan si Vexana ini kan OTW ke sana. Ntar kalau misal nggak ada yang nyambut kan, Yang bener aja, rugi dong. ya sebagai pengawal ya si Leomor ini nurut-nurut aja. Dan di pagi harinya mereka ini pun berpisah. Si Atticus ini OTW ke kota perbatasan buat ngelawan pasukan iblis. Terus si Leomor ini jadi hansip di kerajaan buat nyambut kedatangannya si Vexana. Nah, selama 2 tahun di Richburg, si Leomor sama si Vexana ini nunggu kepulangannya si Atticus. Kami menunggu. Mereka ini cuma bisa nunggu, push rank, sebat, nunggu, ya nggak sampai kalah blok. Lalu suatu ketika mereka ini dapat kabar kalau Nona Vexana, Tuan Leomor, dengan berat hati saya menginformasikan kalau Tuan Atticus sudah balik. Weh, kita party coy. Ya akhirnya setelah 2 tahun lebih nunggu, penantiannya mereka ini terbayarkan. Si Atticus ini balik ke Richburg dengan selamat. Anjay. Nah cuman si Leomor ini ngeliat si Atticus ini pulang dengan tatapan kosong gitu. Ya si Leomor ini ya ngemaklumin hal itu. Ya soalnya kan dia ini habis balik dari perang yang lumayan lama. Jadinya alah, trauma-trauma dikit gak ngaruh lah. Dan sejak kedatangannya si Atticus ini, si Leomor ini langsung war buat nyiapin pesta pernikahannya si Atticus sama si Vexana ini. Pasang terop, nyewa biduan, butuh jalan, nyewa biduan, wes barang kalir lah. Dan di hari pernikahannya saya nikahkan Bapak Atticus bin Richburg dengan Vexana binti Gaius dengan mas kawin skin kolektor dibayar pay later. Gimana Bang Atticus?
Ya tiba-tiba si tikus ini jadi brutal. Tubuhnya ini perlahan berubah jadi monster iblis. Ya nggak cuma dia, prajurit-prajurit lain yang balik dari perang bareng si tikus ini juga berubah jadi monster iblis. Ya ternyata sejak balik dari perang, mereka ini udah kesurupan sama sihirnya si Tante Alice. Dan wis rusulah. Para monster iblis ini nyerang siapapun yang ada di sana. Dengan kebingungan, si Leomord sama penjaga yang lain ini berusaha buat melindungi si Vexana sama orang-orang yang gak kesurupan. Nah, di sela-sela kejadian itu, Bunuh aku. hah? Aku bersumpah akan mengorbankan nyawaku demi keselamatanmu, Bang Atikus. Aku bersumpah akan mengorbankan nyawaku demi keselamatanmu, Bang Atikus. Seketika si Leomord ini nusuk si Atikus dari belakang. Terima kasih, adikku. Aku bebas. Seketika si Atikus ini langsung tepar. Pikirannya si Leomord ini masih ruwet, bingung, wes. Ini kenapa, woi? Gak paham aku, woi. Dan bersamaan dengan itu, di luar kerajaan, pasukan iblis ini juga nyerang kerajaan Gritzburg gila-gilaan. Aku bersumpah, aku akan menjaga Gritzburg sampai akhir hayatku. Your Highness! The demons are closing in! The mist. It'll destroy the demons and corrupt sentient beings. My love, make the choice. The fate of the city rested in the bride's hands. Protect Her Highness! Much rather die standing. And so, a queen was born. However, that's not the end of the story. Ya ini mungkin ceritanya agak mirip-mirip lah kayak asal-usulnya si Leomord. Ya soalnya ceritanya mereka ini tuh barengan. Bedanya ini tuh sudut pandangnya si Vexana. Jadi ya wes lah. Di bagian selatan Monian Empire. Ya nggak tahu bagian mana. Anggap aja sekitar sinilah. Nah di sana itu ada sebuah kerajaan yang namanya itu House Gaius. Dan di kerajaan itu hiduplah Vexana. Ya dan itu putri di kerajaan itu. Nah suatu ketika bokapnya si Vexana ini dapat tawaran collab dari kerajaan Gritzburg dengan ngejodohin si Vexana sama si Atikus, pangeran dari Gritzburg. Oh, ya bokapnya ini ya gosh, dia ini mikir kalau hal itu bakal bagus buat masa depan kerajaan dan juga masa depannya si Vexana. Ya daripada kamu nolep terus di rumah YGY. Ya akhirnya si Vexana ini pun dikirim ke Gritzburg. Nah pas di perjalanan dia ini ngebacain surat-surat yang dikirim sama si Atikus, yang isinya ini tuh puisi-puisi gitulah buat si Vexana. Ya cuman puisi itu nggak cukup buat ngebikin si Vexana ini terpukau. Dan setelah beberapa hari perjalanan, si Vexana ini pun sampai di Gritzburg. Anjay. Selamat datang Putri Vexana. Anjay, halo Tuan Atikus. Bukan Neng, aku Leomord. Aku cuma babunya. Hehe. Lah terus, si Atikusnya mana? Oh itu di sana. Wow.
Ya ternyata sehari sebelum si Vexana ini sampai di Ridzburg, Pangeran Atticus ini udah pergi dari kerajaan buat ngebantu kota perbatasan yang diserang sama Abyss. Ya akhirnya ya mau nggak mau si Vexana ini harus nunggu di kerajaan Ridzburg sampai si Atticus ini balik dari perang. Nah di sana si Vexana ini ngerasa nggak nyaman, soalnya suasana di Ridzburg ini beda banget lah sama di kerajaannya. Di kerajaannya dia ini tuh banyak fasilitas, makan minum enak, free wifi, banyak pelayan ungu, wes enak banget lah. Nah sedangkan di Ridzburg, tempatnya ini suram, sinyalnya 999 ms, dan dia ini dipantau 24 jam sama si Leomord. Aku akan menjamin agar Putri Vexana aman dari segala ancaman. Dan karena itu akhirnya si Vexana ini pun niatan buat kirim surat ke bokapnya buat nyeritain kalau dia ini ngerasa gak nyaman di sana. Berharap bokapnya ini bakal berubah pikiran dan ngebawa dia balik ke kerajaannya. Bawa aku pergi dari sini. Nah, pas dia ini lagi nulis suratnya, tiba-tiba dia ini ngedengar keributan di luar jendela kamarnya. Terus pas dilihat, ya dia ini nemuin kayak tumbuhan duri aneh gitu yang ditaruh di jendelanya. Ya itu ngebikin si Vexana ini mikir kalau warga Ridzburg ini berusaha buat nakut-nakutin dia. Akhirnya dia ini pun minta tolong ke si Leomord buat nyari pelakunya. Oke, OTW, tugas pertama dari Putri Vexana. Dan pas ditangkap, ternyata pelakunya itu bocil. Nah terus bocilnya itu langsung klarifikasi. Dia ini ngomong kalau sebenarnya tumbuhan duri itu namanya itu Moonlight Grass. Moonlight Grass. Ya sih lah. Ya meski bentuknya ini kelihatan aneh dan berbahaya, tapi kalau misalnya diolah dengan benar, tumbuhan itu bakal bisa jadi kayak jamu gitu, yang bisa nenangin pikiran yang minumnya. Anjay. Ya ternyata warga Ridzburg ini ngerasa kasihan sama si Vexana, soalnya dia ini kan kelihatan tertekan banget gitu kan. Dan hal itu ngebikin warga Ridzburg ini jadi antusias buat ngebantu dia. Ya hal itu ngebikin si Vexana ini jadi tersipu. Dia ini langsung minta maaf soalnya udah suuzon. Sekaligus dia ini berterima kasih, soalnya warga Ridzburg ini udah antusias buat ngebantu dia. Anjay. Nah kejadian itu ngebikin si Vexana ini jadi berubah pikiran. Dia ini gak jadi ngirim surat ke bokapnya, dan dia ini mutusin buat nginep seminggu lagi di Ridzburg buat nungguin si Atticus. Dan tomorrow, much later, much later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Dan selama berminggu-minggu berbulan-bulan, si Vexana ini masih nunggu. Tapi yang dia dapat itu cuma surat-surat yang dikirim sama si Atticus tiap minggunya. Sampai suatu ketika, si Atticus ini gak lagi ngirim surat ke si Vexana. Hilang kabar. Yang ngebikin si Vexana ini khawatir. Ya sebenarnya dia ini gak khawatir sih sama si Atticus. Dia ini lebih khawatir sama warga Ridzburg yang ditinggal sama pemimpinnya selama berbulan-bulan. Ya akhirnya itu ngebikin si Vexana ini pun mutusin buat ngegantiin si Atticus sementara buat ngebantuin warga Ridzburg. Ya soalnya ya buat sekarang ya cuma dia ini yang jadi satu-satunya harapan buat warga Ridzburg ini. Dan 2 tahun lebih pun berlalu. Di Ridzburg, si Vexana ini udah famous, terkenal, centang biru, anjay. Dia ini dikenal sebagai bangsawan yang lembut dan baik hati. Dan dia ini sering banget belusukan bareng si Leomord buat ngebantuin warga Ridzburg yang kesusahan. Bagi-bagi makanan, bagi-bagi kuota, beda rumah, wes sembarang kalir lah. Dan hal itu juga ngebikin si Vexana ini jadi lupa sama keinginan awalnya buat minggat dari Ridzburg. Sampai suatu ketika, woi, berita gede woi, skin auto udah rilis coy. Kena bro. Tuan Atticus udah balik woi. Anjay. Real cuy. Ya akhirnya setelah bertahun-tahun gak ada kabar, si Atticus ini balik dari perang. Yeay. Dan anggota kerajaan ini pun langsung sasat war buat nyiapin pesta pernikahannya si Vexana sama si Atticus. Warga Ridzburg ini pada diundang semua buat datang ke pesta pernikahannya mereka ini. Anjay. Dan di pesta pernikahannya jadi, saudara Atticus bin Ridzburg, apakah Anda yakin untuk menikahi saudari Vexana binti? Ya tiba-tiba si Atticus ini membrutal. Aing macan. Ya ternyata pas mereka ini perang di kota perbatasan, dia ini kena sihirnya si Tante Alice, yang ngebikin dia ini jadi kesurupan sama sihirnya itu. Ya nggak cuma dia, para prajurit lain yang ikut perang bareng si Atticus ini juga berubah jadi monster iblis. Dan para monster iblis ini langsung nyerang siapapun yang ada di sana. Pas si Atticus ini mau nyerang si Vexana, tiba-tiba si Leomord ini nusuk si Atticus dari belakang. Terus sihir yang rasuki dia ini langsung hilang. Dan si Atticus ini pun langsung tepar di pangkuannya si Vexana. Ayang.
Nah, di sisi luar kerajaan, pasukan iblis ini juga menyerang kerajaan Richburg gila-gilaan. Wis ribuan lah pasukannya. Ura. Woi, bang, kapan upload bang? Sampai-sampai pasukan kerajaan Richburg ini gak kuat buat ngatasin mereka. Nah, pas sebelum si tikus ini mokat, dia ini ngomong. Minta baptet. Ayang, bawa ini. Kekuatan kabut akan membunuh para iblis itu. Tapi, kabut itu akan juga merusak semua kehidupan yang ada di sini. Ayangku, tentukan pilihanmu. Ya, si Vexana ini cuma punya dua pilihan. Pakai kekuatan kabut atau ngebiarin kerajaan Richburg ini diratain sama iblis. Oh bang, itu tongkatnya asalnya dari mana? Itu punya si tikus. Ya, tongkatnya itu dari... Ya, kekuatan kabut itu bakal bisa ngusir semua iblis yang ada. Nah, cuman kekuatan kabut itu juga bakal ngasih efek negatif ke semua makhluk hidup yang ada di Richburg. Tubuhnya mereka ini bakal rusak, dan mereka ini bakal jadi kayak mayat hidup itu. Ya, akhirnya si Vexana ini mutusin buat pakai kekuatan kabut itu. Seketika muncul kabut yang membunuh para pasukan iblis. Cuman ya gitu, jiwanya si Vexana, si Leomord, sama warga Richburg ini jadi rusak. Dan mereka ini berubah jadi mayat hidup. Wow. Ya tapi si Vexananya ini tetap mantap. Lepaskan aku! Aku mau mengambil yang hijau-hijau itu! Oh bukan! Bukan yang hijau itu! Bukan! Pikirannya si Vexana ini dipenuhi sama rasa bersalah. Soalnya dia ini udah ngubah semua warga Richburg jadi mayat hidup. Nah cuman, warga Richburg ini malah berterima kasih ke si Vexana ini. Wow, siapa sangka? Ya mereka ini berterima kasih soalnya udah diselamatin dari serangan iblis. Meski mereka ini harus berubah jadi mayat hidup. Oh, dan itu ngebikin si Vexana ini jadi terharu. Oh, udah disangin. Dan di saat itulah si Vexana ini berjanji ke warga Richburg kalau dia ini bakal setia buat mimpin mereka. Dan si Vexana ini juga janji kalau dia ini bakal nemuin obat yang bisa ngembalin mereka ini jadi manusia normal lagi. Oh, dan selama bertahun-tahun diselimuti kabut, wilayah Richburg ini jadi dilupain sama sejarah. Orang-orang nyebut wilayah Richburg ini sebagai Necrokeep, tempat para mayat hidup dan jiwa yang bergentayangan. Who else than me to lift the curse? Di Kabupaten Monen Empire, Kecamatan Lumina City, hiduplah Faramis. Nah, sejak kecil, gara-gara tubuhnya yang lemah, dia ini tuh hidup sakit-sakitan. Ya untungnya dia ini lahir di keluarga keturunan tabib. Jadinya tiap dia ini sakit, bokapnya ini selalu bisa nyiptain obat buat nyembuhin dia. Anjay. Ya meski ujung-ujungnya dia ini bakal sakit lagi, terus diobatin lagi, terus sakit lagi, hampir mokat, terus sembuh, terus hampir mokat lagi, terus sembuh lagi. Wis ngono terus lah. Ngetrol malaikat maut. Dah lah. Ya, dengan kekuatan ancestral staff peninggalan leluhurnya, keluarganya si Faramis ini jadi bisa nyiptain berbagai obat buat nyembuhin berbagai penyakit yang ada. Sakit keras, sakit jiwa, dan hal itu ngebikin keluarganya ini dapat gelar penghargaan dari kerajaan Monian. Profesor, insinyur, doktorandus, dokter, pokoknya Faramis, spesialis, SK, sembarang kalir. Anjay. Nah, terus juga keluarganya ini juga dapat jabatan buat jadi tabib pribadinya kerajaan Monian. Nah, tapi ya, meski udah dapat banyak gelar kayak gitu, keluarganya si Faramis ini cuma dianggap sebatas pelayan kerajaan aja. Masih dianggap babu lah. Ya, pokoknya ini sih fine-fine aja. Ya, ini masih tetap punya hubungan baik lah sama para pentolan kerajaan Monian. Sokin ngap. Nah, yang sering kena masalah itu ya si Faramis ini. Kan dia ini hidup di lingkungan kerajaan ya. Jadinya dia ini sering kena bully sama anak-anak kerajaan yang lain. Karena dianggap beda kasta sama mereka. Minimal glory, dek. Tapi aku udah immortal, bang.
Bacot deh! Ya apalagi tubuhnya yang lemah dan sakit-sakitan ini ngebikin si Faramis ini nggak bisa ngelawan. Wis pasrah lah. I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Nah pernah suatu ketika, pas lagi ada party-party di kerajaan Monian, keluarganya si Faramis ini di-invite buat join party bareng mereka. Nah pas di acara itu, si Faramis ini langsung dikuotong sama anak kerajaan yang lain. Dia ini dibawa ke kebun belakang kerajaan, dan di sana dia ini digebukin sampai pingsan. Nah terus pas dia ini bangun, tiba-tiba dia ini udah ada di pangkuan seorang ciwi yang... Ya, ciwinya ini tuh namanya si Vexana. Dia ini putri dari kerajaan Osgaius. Ya, awalnya si Faramis ini agak takut bakal diapa-apain lagi. Takut bakal digebukin lagi. Ya, nggak ada yang tahu kan. Nah, tapi ternyata si Vexana ini malah nolong si Faramis buat ngobatin lukanya. Ya, baru pertama kali ini si Faramis ini ngerasain sebuah kebaikan dari seorang bangsawan. Ya, cuman ya, hal itu gak ngubah stereotipnya dia ke para bangsawan. Dia ini tetap nganggep kalau semua bangsawan itu bangsa. Kecuali si Vexana. Fuck you, fuck you, fuck you. You're cool. And fuck you, I'm out. Dan bertahun-tahun pun berlalu, si Faramis ini udah tumbuh gede. Ya nggak usah nyari yang nggak ada. Dan karena itu akhirnya bokapnya ini ngewarisin ancestral staff ini ke si Faramis ini. Baiklah anakku, sebagai keturunan tabib, aku mewariskan ancestral ini kepadamu. Bapak berharap kamu bisa menjaga kehormatan keluarga kita di kerajaan Monian Empire. Anjay. Yoi, santuy pak. Dan si Faramis ini pun minggat dari Monian. Dah. Ya dia ini males buat jadi tabib kerajaan. Soalnya menurut dia, anggota kerajaan itu isinya itu cuma orang-orang yang sombong dan gila jabatan. Wes gak sudi lah si Faramis ini. Nah terus selain itu, dia ini juga pengen gitu buat ngembangin ilmu pengobatannya. Nyari penyakit baru di berbagai tempat buat dipelajari gitu. Oh dia sakit apa bang? Anu bang, tim favoritnya puasa trofi bang. Waduh, ente dek. Dan dengan ilmu-ilmu barunya itu, dia ini mikir kalau dia ini bakal bisa hidup di antara kehidupan dan kematian. Anjay. Sampai di suatu ketika, dia ini nemuin sebuah tempat yang namanya itu Necro Cave. Sebuah tempat misterius yang ditutupi sama kabut. Nah rumornya siapapun yang masuk ke wilayah Necro Cave dan kena kabutnya Necro Cave itu, tubuhnya mereka ini bakal rusak dan mereka ini bakal langsung berubah jadi mayat hidup. Oh, ya wes intinya ini tuh bahaya banget lah. I was dilarang masuk. Ya si Faramis ini nekat buat masuk ke sana. Nah, karena kekuatan dari ancestral staffnya ini, Karena kekuatan dari ancestral staffnya ini, dia ini bisa nyiptain shield gitu, yang ngebikin dia ini kebal sama efek kabut Necro Cave. Anjay, sepele dek. Dan pas dia ini ngejelajahi wilayah Necro Cave, dia ini nemuin sebuah kerajaan yang terbengkalai. Dan di sana, si Faramis ini ngelihat banyak banget mayat hidup yang hidup di sana. Terus si Faramis ini kaget, dia ini ngelihat seorang ciwi yang Ya si Faramis ini langsung ngeh kalau ciwi itu ternyata si Vexana, ciwi yang pernah nolong dia dulu. Ya meski rambutnya ini udah berubah jadi hijau. Benda itu hijau. Hijau. Ya buat yang pengen tahu kok tiba-tiba rambutnya si Vexana ini berubah jadi hijau, ya kalian lihat aja lah di asal-usulnya si Vexana ini. Oke lanjut. Ya si Faramis ini nggak nyangka kalau si Vexana ini bakal jadi pemimpin di tempat yang suram kayak gini. Oh. Nah terus dia ini ngeliat si Vexana ini lagi ngebagiin kaos partai. Dia ini ngeliat si Vexana ini lagi ngebagiin Moonlight Brew ke rakyatnya. Sebuah ramuan gitulah yang bisa menahan efek negatif dari kabut Necro Cave. Ya meskipun ramuannya itu cuma bisa nahan efeknya sementara, nggak bisa nyembuhin total. Nah di saat itu si Faramis ini ngeh kalau ternyata si Vexana ini tuh berusaha buat nyelamatin rakyatnya dan berupaya buat nyembuhin mereka dari efek kabut Necro Cave. Oh, dia ini sadar kalau ternyata si Vexana ini memang buaya banget lah sama bangsawan yang lain. Dimana menurut dia bangsawan yang lain ini melete ngentak tukang korup tolatan sorry personal. Ya si Vexana ini buaya. Dia ini punya jiwa yang tulus dan juga baik hati. Dan hal itu langsung ngebikin si Faramis ini pun langsung seketika si Faramis ini langsung naksir ke si Vexana. Mbak Vexana wangi-wangi. Dan dengan kemampuan yang dia punya sekarang, dia ini bertekad buat nyiptain obat yang bisa nyembuhin warga Necro Cave dan juga si Vexana. Hidup mati buat Mbak Vexana. Anjay. Nah, si Faramis ini langsung ngebangun laboratoriumnya sendiri di wilayah Necro Cave. Dan di sana dia ini bereksperimen, nyiptain berbagai jenis obat gitu. Berharap dia ini bisa nemuin penawar buat efek negatif dari kabut Necro Cave. Oh, dia ini terus-terusan bereksperimen buat nyiptain obat. Terus obatnya itu dia cobain sendiri ke dia.
Dan lama-kelamaan, hal itu ngebikin dia ini jadi overdosis gara-gara keseringan nyobain obat yang dia ciptain. Dia ini tahu kalau dia gitu terus ya dia ini bakal mokat. Tapi ya demi ayang Vexana. Dan sampai suatu ketika pas dia ini lagi nyobain obat bikinannya, dia ini langsung jatuh. Apa ini batasku? Dalam ketidaksadarannya, dia ini yakin kalau dia ini udah mokat. Ya soalnya ya, dia ini udah overdosis. Terus juga dasarnya tubuhnya dia ini kan emang lemah kan. Jadinya wis komplikasi lah. Seketika dia ini ngeliat si Vexana yang lagi nyekokin dia obat, yang ngebikin dia ini jadi sadar lagi. Anjay. Nona Vexana? Dan dia ini sadar kalau hidupnya dia ini udah diselamatin sama si Vexana 2 kali. Yang pertama itu pas dia ini masih bocil, terus yang kedua itu ya sekarang ini. Yang bikin dia ini Nah cuman setelah itu si Vexana ini langsung nyuruh si Faramis ini buat pergi dari Necrokeep. Diusir lah. Ya soalnya ternyata si Vexana ini tahu kalau si Faramis ini tuh sebenarnya itu manusia hidup, bukan mayat hidup kayak dia sama rakyatnya. Ya si Vexana ini khawatir. Ya meski si Faramis ini punya ancestral staff yang bisa melindungi dia dari kabut Necrokeep, tapi ya hal itu nggak nutup kemungkinan kalau makin lama kekuatannya dia ini bakal makin lemah. Dan ya ujung-ujungnya dia ini bakal kena efek kabut Necrokeep juga. Ya intinya si Vexana ini nggak pengen si Faramis ini kesiksa jadi mayat hidup kayak dia gitulah. Oh, perhatian. Ya awalnya si Faramis ini nurut aja. Oke. Nah cuman, pas dia ini udah sampai di gerbang kerjaannya, dia ini ngeliat senyuman selamat tinggal dari si Vexana. Seketika dia ini keinget kalau si Vexana ini kan udah nolong hidupnya 2 kali. Ya kali dia ini ninggalin sia-sia orang yang udah nolongin hidupnya. Beda lah. Ya apalagi dia ini sayang banget sama si Vexana ini. Aku gak akan pergi gitu aja. Dan si Faramis ini pun gak jadi minggat. Si Faramis ini mutusin kalau dia ini bakal tinggal di Necrokeep buat nyelesain tugas terakhirnya, yaitu nyembuhin semua warga Necrokeep dari efek negatif kabut Necrokeep. Anjay. Dia ini langsung lepas perlindungan dari ancestral staff, yang ngebikin dia ini langsung kena efek negatif dari kabut Necrokeep. Kulitnya dia ini jadi pucat, dan dia ini pun berubah jadi mayat hidup juga. Ya cuman si Faramis ini gak takut. Soalnya dia ini punya quotes kalau jika aku ingin menyembuhkan kutukan ini, aku harus tahu rasa dari kutukan itu. Anjay. Dan saat itu si Faramis ini pun join ke Necrokeep, ngesim ke si Vexana, dan dia ini bertekad buat nemuin obat yang bisa nyembuhin semua warga Necrokeep. Tamat. Maafkan aku. Membusuklah di neraka. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tidak Leomord ataupun kabut itu. Sebuah sumpah harus dipegang teguh. Leomord tidak akan meninggalkan kita. Kita hadapi ini bersama. Pasukan kita berguguran seperti beberapa ratus tahun lalu.
Jika ini adalah akhir kita, maka aku akan ikut bertarung bersama. Mereka bilang Necrokip adalah tempat tanpa sinar cahaya. Tapi kita ciptakan cahaya itu sendiri. Kita tidak akan menyerah. Vexana, aku berhasil.